berkomentar tentang hasil tulisan, hasil pekerjaan teman Anda yang membuat resume dari jurnal orang lain. Baik. Saya nanti yang saya sudah list di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 orang sih. 6 orang siapa ya nanti bertahap lah. Mungkin yang pertama Nirwasita ada nggak? Nirwasita Maheswari. Siap, ada Pak. Ada. Latifah ada? Yang kelas F? Latifah ada? Siap, hadir Pak. Ada ya? Oke deh. Baik, mungkin Anda silahkan memaparkan hasil pekerjaan Anda yang kemarin saya tugaskan. Nanti kita ada space waktu untuk teman-teman bisa berdiskusi. Nanti saya memberikan komentar terakhir. Mohon izin Pak, ini saya dulu atau Latifah dulu? Yang saya sebut pertama dulu. Saya izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Kok gini? Sebentar. Teman-teman lain saya minta menyimak ya. Saya sudah sampaikan bahwa apa yang disampaikan teman-teman atau juga yang Anda buat itu akan menjadi pertanyaan saya di salah satu soal ujian. Jadi yang tidak mendapatkan kesempatan ya jangan mengabaikan. Silakan. Ini apakah sudah terlihat Pak share screen-nya? Sudah. Oh iya, jadi saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nirwasita Maheswari dari kelas E dengan NIT 20293561. PowerPoint yang saya buat di sini judulnya adalah pemanfaatan drone dalam pemetaan, seperti yang sudah ditugaskan oleh Pak Agung sebelumnya. Jadi kita langsung ke slide pertama. Nah, jadi di slide pertama ini saya membuat pokok bahasanya menjadi 4. Yang pertama itu kita mulai dari definisi, yang kedua tahapan pemetaan, yang ketiga pemanfaatan drone dalam pemetaan, yang keempat kelebihan dan kelemahan. Jadi sebelum kita mempelajari sesuatu, biasanya kita cari tahu dulu apa itu definisinya, pengertiannya seperti apa, sebelum kita melangkah ke tahapan selanjutnya. Seperti itu. Jadi kita pertama ke definisi dulu ya. Nah, di sini ada pengertian dari drone atau UAV atau Unmanned Air Vehicle. Jadi UAV ini biasanya disebut dengan drone. Itu merupakan suatu wahana pesawat tanpa awak berbasis elektromekanik yang dapat melakukan misi-misi terprogram yang dapat dikendalikan baik secara otomatis maupun secara manual. Jadi di sini saya sertakan salah satu contoh gambar drone di sebelah kanan. Bisa terlihat ya. Nah, dari pengertian ini, kita sekarang berlanjut ke karakteristik dari UAV atau drone itu sendiri. Yang pertama di sini tanpa awak pesawat. Seperti yang kita tahu, kalau drone itu sebuah seperti apa namanya? Jadi dia tuh nggak pakai manusia sebagai penggerak di dalamnya, tapi kita bisa kendalikan dari luar. Nah, yang kedua ini beroperasi pada mode mandiri, baik secara penuh ataupun sebagian. Jadi, waktu itu kita kan juga pernah praktikum, jadi drone itu bisa dikendalikan secara mandiri lewat kita secara penuh, jadi kita yang menggerakkan analognya, maupun dia sudah disetting, lalu dia bisa terbang sendiri sesuai perencanaan jalur terbang yang telah kita buat. Nah, yang terakhir ini, sistem ini dirancang untuk dapat dipergunakan secara berulang. Lanjut, kita ke ketiga. Nah, apa itu pemetaan drone? Jadi pemetaan menggunakan drone itu sebuah aktivitas untuk mendapatkan sebuah peta wilayah dengan gambar yang dihasilkan oleh drone. Pemetaan menggunakan drone ini mulai populer pada semester kedua tahun 2016. Sampai hari ini, drone masih menjadi populer di kalangan para mapper. Konsep pemetaannya terdiri dari pengukuran framework dengan
GPS geodetik dengan akurasi hingga submilimeter. Yang kedua, foto udara format kecil dengan konsep fotogrametri. Dan yang terakhir, konsepnya adalah pengolahan data dengan software LiDAR atau Light Detection and Ranging. Jadi kenapa pemetaan drone ini dilakukan? Soalnya kita kan nggak mungkin melakukan pemetaan di tengah-tengah kawah gunung yang panas atau di daerah rawan bencana. Jadi kita membutuhkan suatu teknologi buat membantu itu. Terus kita lanjut ke tahapan pemetaan. Nah, tahapan pemetaannya di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama kita buat perencanaan terlebih dahulu, yang kedua pemasangan GCP atau Ground Control Point, yang ketiga data acquisition, dan yang terakhir data processing. Nah, setelah semua proses ini berlangsung, pada hasil akhirnya atau outputnya kita akan menghasilkan sebuah reporting atau sebuah laporan, yang nanti laporan tersebut dapat menghasilkan pemetaan yang telah kita lakukan. Yang ketiga, pemanfaatan drone dalam pemetaan. Ini merupakan materi yang inti dari materi yang telah kita buat. Jadi di sini saya salah satunya mengambil contoh cadastral surveying dan kartografi. Pengukuran dengan pemetaan menggunakan drone dapat menghasilkan high resolution orthomosaic atau ortofoto dengan kualitas yang tinggi. Dengan data resolusi tinggi, tentu dapat dimanfaatkan untuk membuat semisal peta kadaster atau peta bidang tanah dengan akurasi tinggi dalam waktu yang sangat cepat dan cukup mudah. Nah, ini tentu saja ya, karena kalau misal kita menggunakan drone, pasti cakupan foto udara atau gambar yang diambil tuh lebih banyak daripada kita misal melakukan pengukuran secara manual. Jadi ini bisa dari segi waktu, kita bisa lebih hemat waktu, dan misal dari sisi tenaga mungkin kita tidak terlalu capek jika menggunakan teknologi ini. Lalu yang kedua, sini pengelolaan dan pengembangan lahan. Dari pemetaan drone yang berupa aerial image akan sangat membantu dalam perencanaan pengembangan suatu lahan. Contohnya, pemanfaatan data pemetaan menggunakan drone dalam pengelolaan dan pengembangan suatu lahan akan membantu dalam pencarian lokasi, perencanaan dan desain peruntukan pengembangan lahan, perencanaan desain konstruksi lahan, gedung, dan lain sebagainya. Jadi gampangnya misalnya nih, kita mau ngerencanain sesuatu, pasti kita akan melihat kontur dari daerah tersebut atau kondisi geografisnya. Dan kalau misalnya kita lihat secara pandangan mata kan pasti kita minim ya daripada kita misal lihat dari atas. Nah, kita jadi butuh drone ini buat istilahnya melihat bagaimana kondisi di suatu tempat. Dari kondisi itu kita bisa merencanakan apa yang akan kita buat dari tempat itu. Misal kita ingin melakukan pengembangan di daerah tersebut, kita ingin membuat sebuah konstruksi jalan ataupun gedung, kita bisa melihat kondisi sekitar tempat tersebut agar misalnya ada pertimbangan-pertimbangan bisa dimasukkan dalam perencanaan seperti itu. Itu juga fungsinya bisa kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kita ingin membuat jalan atau gedung, tapi ternyata kontur tanah di situ cenderung labil, misalnya tanahnya tidak datar atau tanahnya pada kemiringan tertentu. Nah, kita bisa lihat dari drone. Jadi daripada menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi longsor ataupun yang lain, seperti itu. Nah, yang terakhir ini perhitungan volume stockpile atau volume cut and fill. Dengan drone kita dapat menangkap lebih banyak titik topografi sehingga diharapkan pengukuran akan menghasilkan data yang lebih akurat. Metode ini juga akan lebih safety jika dibandingkan kita harus melakukan akuisisi data secara manual dengan menaiki suatu tumpukan stockpile. Dikarenakan drone mengambil data tidak dari atas permukaan tanah secara langsung, maka kegiatan operasional pun tidak akan terganggu. Nah, jadi kalau pakai drone itu posisinya dia tidak langsung ke tempat lapangannya secara langsung menyentuh. Jadi dia ada jarak di ketinggian tertentu. Jadi misalnya di bawah masih ada aktivitas, hal tersebut tidak akan mengganggu. Seperti itu. Nah, di sini ada produk pemetaan dengan menggunakan drone. Yang pertama, ortomozaik. Ortomozaik ini kemarin kita juga sudah sempat praktikum di ruang makan. Ini hasil salah satu contoh ortomozaik yang telah diolah. Jadi ortomozaik ini bentuknya fotonya tegak ya dari atas, dan itu bisa menggambarkan lokasi di suatu tempat. Yang kedua, digital surface model. Nah, ini ada contohnya di samping. Selanjutnya, digital terrain model dan peta kontur. Nah, ini kita ke bagian yang terakhir, kelebihan dan kelemahan dari pemanfaatan drone ini.
kita bisa lihat yang pertama, lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Terus penjelasannya di sini akuisisi data lebih cepat, manpower lebih sedikit, biaya operasional lebih sedikit. Ini pasti ya, karena kalau misalnya kita mengukur secara manual, pasti itu membutuhkan waktu dan mungkin biayanya agak sedikit lebih. Nah, terus yang kedua, datanya yang lebih lengkap. Sekali terbang mendapatkan beberapa poin, lalu bisa juga mempresentasikan data yang lebih bervariasi. Jadi mungkin ada data-data seperti keterangan gambar lokasi yang lebih jelas daripada jika kita menggunakan pengukuran manual. Terus yang terakhir, memetakan area sulit diakses. Kondisi lapangan yang ekstrim bukan menjadi halangan karena semua medan bisa diakses dengan drone. Nah, jadi seperti yang sudah saya sebutkan dari awal, memetakan area yang sulit diakses, salah satunya seperti daerah rawan bencana atau kawah gunung yang sangat panas. Kita nggak mungkin diriin alat di situ terus kita mengukur, nanti kita membahayakan diri sendiri lah. Jadi intinya dengan penggunaan drone ini sangat-sangat membantu jika kita membutuhkan pengukuran di tempat-tempat yang sulit diakses. Misalnya juga pokoknya tuh di daerah yang tidak memungkinkan lah seperti itu. Namun, adapun kelemahannya, biaya awalnya mungkin sangat tinggi, lalu keterbatasan teknologi yang tersedia, kemampuan sumber daya manusia terhadap teknologi tersebut masih terbatas, dan yang terakhir, permasalahan yang muncul seiring berkembangnya penggunaan UAV adalah regulasi atau peraturan terkait dengan pemanfaatan UAV. Mungkin ini biaya awal yang lebih tinggi dari biaya pembelian drone-nya, lalu hingga biaya perawatan, jika ada komponen-komponen yang rusak, mungkin biayanya juga bisa lebih tinggi. Nah, lalu yang kedua, keterbatasan teknologi yang tersedia. Memang kita sudah mengikuti perkembangan zaman, namun kadang di sisi lain masih ada kekurangan-kekurangan yang mungkin dapat menjadi keterbatasan kita dalam menggunakan teknologi tersebut. Lalu yang ketiga ini faktor yang menurut saya lumayan penting karena kemampuan sumber daya manusia terhadap suatu teknologi itu sangat penting. Jadi dalam penggunaan suatu teknologi, walaupun itu autonomous, tapi kita tetap butuh seorang sumber daya manusia untuk menggerakkan teknologi tersebut. Jadi kita tetap membutuhkan manusia dalam penggunaannya. Lalu di sini yang terakhir, permasalahan yang sering muncul adalah regulasi atau peraturan terkait dengan pemanfaatan drone. Jadi, seperti yang kita tahu, drone itu terbangnya dengan ketinggian tertentu kan. Jadi itu terkadang kita mungkin ada hal-hal yang menyangkut dengan angkatan udara, misal dia harusnya terbang di ketinggian segini, sedangkan drone terbang di ketinggian segini, jadi pemanfaatannya tuh belum diatur secara lebih lanjut seperti itu. Nah, dari pemaparannya setelah saya sampaikan, kita sampai pada tahap kesimpulan. Tadi dapat disimpulkan, pesawat tanpa awak atau UAV atau drone merupakan piranti yang berguna untuk berbagai aplikasi pemetaan bidang tanah. Walaupun masih banyak kekurangan, ini tentu saja, karena teknologi yang dibuat manusia tentu pasti ada kelemahan dan ada kelebihan. Tetapi dari kekurangan itu pasti kita bisa mengambil sisi baik dari dari kelebihan yang ada. Lalu di sini peralatan yang relatif murah dan mudah digunakan saat sangat diperlukan untuk percepatan pemetaan bidang tanah. Jadi jika kita membutuhkan kegiatan pemetaan dalam waktu yang relatif cepat, kita mungkin bisa menggunakan teknologi drone. Lalu penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan drone untuk percepatan pemetaan tanah adalah pilihan yang tepat karena hasil pemotretan drone punya resolusi spasial yang tinggi sehingga sesuai dengan aturan pemetaan bidang tanah dan harganya murah. Seperti itu. Terima kasih jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you untuk Nirwasita ya. Saya tidak akan komen dulu karena nanti teman-teman Anda yang akan mengajak diskusi yang para penyaji. Ini kita panelkan saja, dilanjutkan Latifah dulu, baru kemudian silakan nanti kita buka peluang diskusi. Saya statusnya sebagai moderator aja dulu. Silakan, Latifah. Mohon izin share screen, Bapak. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan rekan-rekan sekalian. Di sini saya Latifah dari kelas F akan memaparkan hasil resum dari jurnal yang berjudul Fotogrametri dalam Perancangan, Pemetaan, dan Pemodelan Kawasan Desa Wisata, yang mana jurnal ini saya ambil dari jurnal milik Niti Indra Komaladewi. Selanjutnya, pada jurnal ini saya membagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama latar belakang, kemudian pelaksanaan, dan yang ketiga hasil, dan yang keempat kesimpulan. Baik, langsung saja saya mulai dari latar belakang. Di sini pada latar belakang itu saya menjelaskan alasan penerapan fotogrametri dalam pemetaan dan pemodelan desa wisata. Jadi penulis mengambil dari beliau berpikir bahwa suatu desa itu akan sangat disayangkan jika tidak dilakukan pengembangan. Nah, pengembangan desa itu dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas desa melalui transformasi wajah desa secara komprehensif dengan mempertahankan prinsip pembangunan berkelanjutan dan juga menjaga kearifan lokal dan warisan budaya. Nah, salah satu cara untuk mengembangkan desa itu dengan cara dengan melalui desa wisata. Nah, desa wisata sendiri merupakan wilayah perdesaan yang memiliki potensi dan menawarkan keaslian dalam bentuk sosial budaya, dalam bentuk adat istiadat, lingkungan keseharian, kemudian menyajikan arsitektur tradisional serta struktur tata ruang desa terintegrasi dalam komponen pariwisata berupa atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung. Nah, keberhasilan dari pengembangan desa melalui desa wisata itu tidak terlepas dari ketersediaan informasi berupa data mikro dan makro suatu desa. Sementara itu, pada saat ini, pada fakta di lapangan, ketersediaan database desa, khususnya peta kawasan itu belum memadai. Nah, di sini penulis ingin melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam jurnalnya. Beliau mengambil peran fotogrametri, dalam hal ini UAV atau kendaraan udara tidak berawak yang dapat digunakan untuk memperoleh data geospasial. Selanjutnya, pelaksanaan. Nah, di sini saya akan merangkum tahapan, metode, informasi lokasi, waktu, dan peralatan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil metode berupa eksplorasi dan juga teknik yang digunakan untuk memperoleh data menggunakan alat drone dan pengumpulan data melalui studi pustaka. Selanjutnya, lokasi yang dipilih oleh peneliti itu berada di Desa Tegalwangi, kawasan Kampung Wisata Rotan Galmantro, Kabupaten Cirebon. Desa ini bisa dilihat dalam peta yang berada di tampilan berikut. Nah, alasan peneliti mengambil lokasi ini karena lokasi ini merupakan bagian dari wilayah pengembangan desa wisata Kampung Wisata Rotan Galmantro. Kemudian durasi pemetaannya sekitar 1 bulan, yakni dari bulan Agustus sampai bulan Desember tahun 2020. Selanjutnya, dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan peralatan sebagai berikut, mulai dari survey kit, drone, kamera, dan juga komputer. Kemudian untuk pengolahannya itu menggunakan perangkat lunak, aplikasi drone deploy, dan juga aplikasi photoscan. Nah, kemudian data dasarnya itu peta dasar Desa Tegalwangi. Berikut tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Yang pertama tentu saja diawali dengan tahap persiapan.
yang mana pada tahap persiapan itu peneliti mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Peralatan ini seperti yang telah saya paparkan sebelumnya, mulai dari survei kit sampai ke komputer, kemudian melakukan pengecekan kondisi kesiapan drone. Yang diperhatikan di sini oleh peneliti kondisi baling-baling, kestabilan terbang, kalibrasi kamera, kapasitas baterai dan juga kapasitas baterai pada remote dan juga kapasitas baterai pada drone. Selain itu, pada tahap persiapan peneliti juga membuat rencana jalur terbang. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah pengambilan data itu sendiri. Yang pertama, sebelum melakukan pengambilan data, dilakukan pemeriksaan kondisi lokasi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tentunya melakukan persiapan drone dan juga pengaturan flight plan yang telah dibuat. Kemudian melakukan pengambilan data. Nah, pada pengambilan data kali ini menggunakan pengambilan metode tegak dan juga condong. Selain itu, pada pengambilan data, peneliti juga membagi wilayah menjadi 3 segmen. Segmen A yang berwarna kuning, kemudian segmen B yang berwarna merah, dan juga segmen C. Nah, kurang lebih segmen A itu sekitar 20,1 hektar, kemudian segmen B itu sekitar 20,6 hektar, dan juga segmen C itu 17,6 hektar. Nah, alasan kenapa peneliti itu membagi menjadi 3 segmen, karena keterbatasan jumlah baterai drone yang dimiliki oleh peneliti dalam melakukan 1 kali terbang dalam pengambilan gambar. Nah, setelah melakukan pengambilan data, peneliti melakukan pengolahan data, yang mana pengolahan data dan analisis ini menggunakan aplikasi Agisoft Photoscan. Kemudian pada proses pengolahan data ini meliputi koreksi data foto, mozaik foto, dan juga 3D mesh. Berikut adalah hasil pemotretan drone, yang mana dari hasil pemotretan drone itu dihasilkan ratusan foto. Ratusan foto ini akan diolah menggunakan aplikasi Agisoft Photoscan. Selanjutnya, dari ratusan foto yang dihasilkan tadi diolah, data tersebut berupa berbentuk point cloud, yang mana point cloud itu merupakan kumpulan data yang memiliki koordinat. Point cloud Desa Tegalwangi dapat dilihat pada tampilan berikut. Selanjutnya, selain menampilkan data visual, point cloud juga menampilkan data informasi ketinggian. Pengambilan data gambar secara otomatis pada kamera drone dilakukan dengan posisi kamera tegak untuk melakukan tangkapan layar secara tegak lurus terhadap permukaan bumi, dan kemudian diakhiri dengan kamera condong terhadap objek visual. Jadi pada point cloud tadi selain menampilkan data visual juga ditampilkan informasi ketinggian. Nah, berikut hasil tampilan. Selanjutnya, hasil dari pengolahan itu berupa 3D model yang bisa dilihat pada tampilan berikut. Jadi produk akhir dari pengolahan citra dari platform UAV itu adalah model 3D. Nah, ini ditunjukkan pada gambar di atas, yang mana data ini dapat digunakan sebagai visualisasi citra kawasan dalam bentuk 3 dimensi. Nah, proses pencitraan ini memberikan efisiensi waktu, biaya, dan juga tenaga dalam proses pemetaan kawasan kampung wisata Rotan Galmantro, Desa Tegalwangi, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, kesimpulan. Fotogrametri dapat diterapkan dan sangat membantu pencitraan kawasan desa wisata maupun dalam lingkup yang lebih luas lagi. Hasil yang diperoleh tidak hanya dalam foto udara 2 dimensi, namun juga dapat menghasilkan data 3 dimensi model sebagai landasan pengolahan data lingkungan existing. Semakin besar luas wilayah dan semakin detail hasil visualisasi 3 dimensi yang diinginkan, maka semakin banyak foto udara yang harus digunakan
dengan menerapkan presentase overlap yang besar. Hal ini berdampak pada proses pengolahan photoscan yang lama. Akan tetapi, di sini ditemukan kelemahan pada proses pengolahan data, yaitu dibutuhkan perangkat hardware yang komputer dengan spesifikasi tinggi agar dapat mengolah data dengan luasan yang sangat besar, sehingga dapat menghasilkan data dimensi dengan mesh yang lebih kompleks. Kemudian ini referensi jurnal yang saya ambil. Dan sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, thank you untuk Latifah. Teman-teman ada komentar silahkan. Dari dua tayangan, harusnya Anda bisa melihat perbedaan yang agak drastis. Yang komentar tentunya akan saya berikan penilaian khusus untuk ya seperti biasa nanti saya sebutkan kelas dan juga nomor urut presensi Anda untuk memudahkan Anda. Silakan. Kita coba brainstorming dengan hal-hal seperti ini karena ini nanti akan apa namanya? Akan membiasakan Anda untuk bisa berpikir dalam kerangka ilmiah gitu. Anda kan lagi sekolah, jadi pastinya endingnya adalah karya ilmiah dalam bentuk skripsi atau hal lain. Silakan, siapa? Izin, Pak. Izin, Pak. Intan dengan Akif, betul? Iya, Pak. Oke. Silakan, Akif dulu mungkin. Mohon izin, Pak. Nomor berapa, Akif? Kamu, Akif? Kelas apa? Saya dari kelas F, absen nomor 4, Pak. 4? Iya, Pak. Oke. Silakan. Mungkin itu, Pak. Feedback ada temannya yang di dekat Anda mungkin. Izin, Pak. Yuk lanjut. Untuk sekarang kan yang kita ketahui bahwa pemetaan kan mulai merambah. Ditujukan ke siapa? Ditujukan ke siapa? Diskusi dengan teman Anda yang presentasikan. Untuk Nirwasita mungkin, Pak. Nah, silakan. Sekarang kan kita ketahui bahwa mungkin pemetaan sudah mulai merambah ke UAV. Nah, dari situ kita kan sebagai pemula mungkin mulai ingin mendalami dalam segi penerbangan drone tersebut, Pak, pemetaan dengan drone. Nah, dari tadi dijelaskan bahwa dari permasalahan-permasalahan pemetaan drone tersebut, yang masalah utama itu tentang peraturan dalam menerbangkan drone-nya, Pak. Nah, mungkin yang saya tanyakan, sudah adakah peraturan paten yang sudah ditetapkan dari pihak-pihak terkait tentang izin dalam menerbangkan drone terkait khususnya dalam penerbangan untuk tinggi terbangnya, Pak? Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Lanjut Intan ya. Silakan Intan. Kita tampung dulu pertanyaannya. Intan kan tadi yang kedua ya. Intan Permana. Iya, Pak. Izin, Nah, Pak. kelas apa kamu? Kelas F, Pak. F nomor Nomor 20. 20. Silakan Intan. Izin, Pak. Nah, tadi kalau kita lihat dua presentasi. Belum mandi apa gimana tuh? Nggak tayang. Sudah, Pak. Ya, lanjut. Tadi kan kalau hasil dari dua presentasi tadi, Pak, kayaknya beda ya, Pak. Yang pertama kan kalau Latifah itu kalau Nirwasita itu lebih membahas bagaimana UAV-nya gitu. Tapi juga itu tadi ada kurangnya di klasifikasi sama peraturannya. Kalau peraturannya sebenarnya mungkin sudah ada ya, Pak, cuman belum ditampilkan sama Nirwasita. Terus kalau yang punya Latifah tadi lebih langsung ke implementasinya, tapi nggak membahas UAV-nya gitu, Pak. Mungkin bisa ditambahkan untuk ininya aja, Pak. Kalau
semakin banyak yang bertampalan itu akan membuat foto memiliki kualitas baik, yang hal-hal begitunya Pak, mungkin yang lebih teknisnya gitu Pak. Mohon maaf Pak apabila ada yang salah ya Pak. Oke. Oke, untuk yang para penyaji, silakan ditanggapi. Assalamualaikum. Kita dulu, waalaikumsalam. Ya, jadi makasih buat tanggapannya buat Akif sama Mbak Intan. Jadi saya mencoba menjawab pertanyaan dari Akif dulu tadi tentang permasalahan pemetaan tentang peraturan penerbangan drone. Jadi sebenarnya tuh saya ngambil materi itu dari sebuah jurnal dan di situ disebutin kalau misalnya peraturannya masih kurang. Terus setelah saya searching, ini mungkin bisa sekalian jawab pertanyaannya Mbak Intan ya. Jadi itu di sini ada di Peraturan Menteri Perhubungan nomor 37 tahun 2020 tentang pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani Indonesia. Jadi yang pertama itu di sini ada tentang wilayah terbang. Jadi drone itu dengan kamera dilarang beroperasi 500 meter dari kawasan terlarang. Kawasan terlarang ini di atas Istana Presiden, Istana Nuklir, dan objek vital nasional. Ini berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara Republik Indonesia. Objek vital nasional ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usulan dari Menteri Pertahanan dan pertimbangan dari Menteri Perhubungan. Lalu juga ada kawasan terbatas atau restricted area. Drone juga dilarang diterbangkan 500 meter dari kawasan udara terbatas sebagai berikut. Yang pertama, markas besar Tentara Nasional Indonesia. Yang kedua, Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia. Yang ketiga, kawasan latihan militer. Yang keempat, kawasan operasi militer. Yang kelima, kawasan latihan penembakan militer. Keenam, kawasan peluncuran roket dan satelit. Dan yang terakhir, ruang udara yang digunakan untuk penerbangan dan kegiatan yang dilakukan oleh orang setingkat kepala negara dan atau kepala pemerintahan. Ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara Republik Indonesia. Pelanggaran atas ketentuan ini bisa dikenakan denda administratif hingga 5 miliar. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih untuk koreksinya Mbak Intan. Jika saya tadi ada kekurangan, saya mohon maaf. Seperti itu, terima kasih. Oke, lanjut Latifah. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Mbak Intan. Mungkin di sini menjadi kesalahan saya dalam pengambilan referensi karena memang pada jurnalnya itu kurang dibahas secara detail mengenai UAV, sehingga pada tampilan saya kurang menjelaskan mengenai UAV secara rinci. Terima kasih atas tanggapannya dan juga koreksinya. Sekian dari saya. Oke. Baik, komentar dari saya, kan memang tugasnya adalah membuat resume dari tulisan orang. Saya sudah sampaikan, bisa jadi karena kemarin saya kurang detail menyampaikan. Saya punya ekspektasi Anda sudah relatif paham, ternyata masih ada beberapa yang tidak terlampau paham dengan perintah di tugas tersebut. Kalau saya mau melihat punyanya Sita ini kan lebih kepada kompilasi dari beberapa bacaan. Awalnya saya berpikirnya begini, ada jurnal yang sudah spesifik dengan tema tertentu seperti punyanya Latifah. Ini kebetulan Nirwasita dan Latifah ini saya pilih bukan apa-apa, karena mereka yang pertama emailnya masuk ke inbox saya. Jadi ini bentuk apresiasi saya juga karena mereka bergerak cepat untuk mengirimkan ke saya. Sementara yang dibahas oleh Latifah itu sudah implementasi. Barangkali karena ini lebih kepada aplikasi pada penerapan pemanfaatan drone, pastinya dia tidak akan membahas tentang hal yang sifatnya terlalu teknis. Karena tidak penting lagi dalam satu penulisan seperti itu. Nah, saya tadi agak kurang mengikuti. Itu dari jurnal apa ya Latifah ya? Atau dari apa sumbernya? Halo Latifah. Yang Anda tulis resumenya dari apa itu?
Ini dari Jurnal Program Studi Arsitektur Departemen Pendidikan Teknik Arsitektur Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. UPI ya, Iya. dari Universitas Pendidikan Bandung ya. Oke, ya sebenarnya saya juga nggak hafal satu persatu. Jadi ini mengingatkan kepada teman-teman kalau Anda mencari sumber data juga tolong berhati-hati. Ini sekaligus sebagai warning pada saat nanti Anda mulai mengutip beberapa sumber. Satu yang tidak boleh, salah satunya tulisan-tulisan di blog orang yang mungkin referensinya tidak jelas. Wikipedia itu tidak termasuk sumber acuan, sumber data. Jadi kalau jurnal pun akan bagus kalau memang jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi. Karena reviewernya biasanya juga reviewer yang berbobot. Yang mereka berusaha cermat untuk melihat kualitas tulisan. Bukan kemudian saya tidak kemudian mengabaikan jurnal-jurnal yang muncul di jurnal-jurnal yang relatif baru atau mungkin belum masuk. Ada istilah Sinta 1, Sinta 2 kalau dalam kategori di Indonesia. Seperti jurnal kita Bumi itu kan sudah masuk Sinta 2. Nah, ini mungkin perlu menjadi perhatian teman-teman. Mungkin barangkali teman yang di metode penelitian, para dosen akan mengingatkan hal itu. Kemudian saya lihat ada juga yang mengambil prosiding. Prosiding itu sebenarnya tetap bisa dijadikan sumber referensi. Dia juga biasanya dari riset, tetapi pastinya bobotnya tidak seperti yang ada di jurnal. Bahkan riset yang belum jadi, belum tuntas pun bisa dimasukkan prosiding. Seperti saya menulis di kemarin kebetulan ada fit isi, saya juga menulis itu sifatnya baru bayangan skema riset yang akan saya lakukan. Meskipun saya sudah melakukan prasurvei, tetapi itu belum tuntas. Itu bisa goal di proceeding seminar, gitu. Karena memang non-review. Tapi kalau jurnal, itu sudah ada review, ada reviewer khusus yang memang punya kompetensi di keilmuan. Gitu. Seperti drone ini ya, harusnya orang-orang yang memang paham drone gitu, untuk paham drone atau paling tidak di bidang ilmu yang tadi kaitannya dengan pemodelan desa wisata ya. Itu dari yang dibahas oleh Latifah tadi, itu pastinya juga orang-orang yang memang memahami tentang hal seperti itu. Kemudian juga Anda tadi melihat bahwa di paparan Latifah yang memang sudah spesifik di satu tema tertentu, pemilihan lokasi itu pasti ada alasan. Kenapa lokasi itu dipakai? Anda juga melihat bagaimana dia melakukan strategi pengambilan data. Dibagi 3 segmen tadi ya Latifah ya. Alasannya apa? Pertimbangan baterai, kekuatan baterai. Sehingga di 3 segmen wilayah itu ada 3 wilayah tadi segmen A, B, C. Itu strategi atau teknik pengambilan data. Ini juga tolong menjadi perhatian kita untuk keterbatasan alat yang kita gunakan. Di mana dalam hal ini konteksnya kita bicara tentang drone. Gitu ya. Saya kira sementara komentar saya itu saja dulu. Kalau peraturan, saya pikir nanti ada teman-teman yang juga akan melengkapi karena saya sudah memilih beberapa tayangan. Saya juga melihat ada paparan-paparan tentang hal itu. Oke, thank you. Sekali lagi untuk Sita dan juga untuk Latifah. Mohon izin Pak, mungkin tambahan untuk yang punyanya Mbak Nirwasita, mungkin lain kali bisa ditambahin daftar pustakanya, jadi orang-orang juga bisa ngecek sendiri gitu Pak. I see, ya. Terima kasih Mbak Ainun. Betul. Karena menulis apapun, kita harus punya, menulis dalam artian, tulisan-tulisan ilmiah, sumber referensinya harus jelas. Kalau kita ngutip dari manapun sebenarnya kalau kita memang seseorang yang punya tanggung jawab harusnya disebutkan sumber asli. Karena dalam persepsi orang kalau itu tidak ada sumbernya kan berarti itu pemikiran kita. Ya, ini menjadi satu syarat wajib kalau kita menuliskan. Baik. Karena Ainun juga sudah ngomong, ini Ainun yang berikutnya. Ainun dengan ini saya tidak hafal satu-satu, tapi dasarnya adalah urutan pengumpulan juga.
Ainun dengan Ahmad Wildan ada? Ahmad Wildan Pratap. Kelas E. Izin Pak, Ahmad Wildan ada acara ini Pak, ke Jakarta itu Pak. Acara apa? Kapti. Oh gitu. Dari lembaga ditugaskan ke sana Pak. Ya. Ya sudah deh. Kalau gitu, Ainun dengan, kalau Habibi, Hasbi Sidik ada nggak? Habibi. Itu ikut juga Pak. Wah lah, entek kabeh. Jadi mereka gimana nih kuliah? Ini sudah saya pilih. Saya pikir pada ikut semua. Ya berarti Ainun dengan Anissa, nanti sambil saya lihat penggantinya Ahmad sama Habibi siapa, karena saya pilih itu kan dengan alasan-alasan tertentu. Kok kabeh dilapor ke wong piro sing budal gini yo. Berapa orang yang berangkat ke Jakarta? Dari kelas EF 7 Pak. 7 total. Nggih. Kebetulan yang saya sebutkan berangkat semua ya. Iya. Ainun dengan Anissa Nur Aisyah. Ada nggak Anissa Nur Aisyah? Siapa ada? Ada ya. Oke. Berarti Ainun dulu, kemudian nanti Anissa. Sama, kita panelkan saja. Oh ya, mumpung saya ingat. Sobat jenenge Munif ya? Ada ya temanmu namanya Munif ada ya? Siapa hadir Pak? Nah, gue salah kirim nih tugasmu. Cek ulang. Siapa Pak? Ya, oke. Saya ingatkan, dicek ulang. Kalau yang teman yang lain insya Allah sudah benar sih. Saya jumpai Munif salah kirim. Tayangannya gitu. Untung ora parah. Oke, Ainun silakan. Siapa? Baik Pak, izin share screen Bapak dan rekan-rekan sekalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Dwi Rahayu dari kelas F. Mohon izin mempresentasikan hasil dari resume yang saya lakukan. Yang pertama, langsung saja, saya di sini menganggap bahwa pengertian dari drone itu sudah pada paham ya Pak, karena sudah melalui UTS juga kemarin. Jadi langsung saja regulasi penggunaan UAV atau drone. Nah, penggunaan UAV dalam berbagai bidang, khususnya pada survei pemetaan, telah menjadi solusi untuk akuisisi data informasi geospasial yang lebih cepat. Guna melindungi dan menjaga kegiatan penggunaan UAV, pemerintah membentuk regulasi terkait penggunaan UAV. Nah, beberapa instansi yang telah membentuk dan merumuskan aturan terkait dengan UAV adalah yang pertama, Kementerian Perhubungan, yang itu meliputi sertifikasi produk drone, perizinan penggunaan ruang udara, lisensi personel. Nah, ini bisa dilihat di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015. Kemudian yang dikeluarkan oleh TNI AU, Kemenham, dan Polhukam. Ini meliputi penggunaan drone militer terkait pertahanan dan keamanan nasional. Misalnya Permenhan Nomor 26 Tahun 2013 tentang PAM, survei dan pemetaan wilayah. Kemudian yang dikeluarkan oleh BIK terkait pemetaan dengan drone bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial. Dan yang terakhir ada 8. Di sini meliputi drone untuk penelitian. Nah, bisa dilihat di Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Kemudian pemetaan bidang tanah. Nah, dalam pemetaan bidang tanah, menurut Peraturan Menteri
Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional atau PMNA KBPN nomor 3 tahun 97 memerlukan peta dasar berupa yang pertama, peta foto udara baik dari wahana pesawat udara ataupun UAV atau drone. Kemudian ada peta citra satelit resolusi tinggi atau CSRT dan atau peta garis. Nah, ini ada standar ketelitian geometri. Ketelitian geometris menurut Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman teknis ketelitian peta dasar. Dari peraturan ini menentukan standar ketelitian geometri peta RBI yang dihasilkan, bisa dilihat di sini. Misalnya 1:1000, interval kontur 0,4 meter, dan sebagainya. Kemudian ketelitian foto udara yang dihasilkan oleh drone. Di sini saya mengambil referensi dari beberapa penelitian. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Utomo 2017, ketelitian citra foto yang dihasilkan dari drone atau UAV sesuai dengan standar geometri yang dipersyaratkan Perkabik nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman teknis ketelitian peta dasar maupun yang dipersyaratkan oleh PMNA KBPN nomor 3 tahun 97 tentang ketentuan pelaksanaan PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wulan dan kawan-kawan pada tahun 2016. Kemudian juga Ramadhani dan kawan-kawan 2015. Dan hasilnya menunjukkan persentase akurasi data UAV keseluruhan sampel rata-rata mencapai 96,2%. Kedua penelitian tersebut menggunakan sensor kamera digital dengan resolusi 12 megapiksel, walaupun menggunakan produk drone yang berbeda. Kemudian ada berdasarkan penelitian Adi dan kawan-kawan pada tahun 2017, menggunakan sensor kamera digital dengan resolusi 12 megapiksel juga, dan hasilnya diuji secara statistik. Di sini, peneliti ini ingin menguji perbedaan hasil pemotretan drone DJI Phantom 3 profesional, dan hasil yang didapatkan tidak terdapat perbedaan ketelitian geometri yang signifikan antara ortofoto yang dihasilkan dengan tingkat kepercayaan 90%. Jadi tidak jauh beda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, peta yang dihasilkan adalah skala 1:500 dengan ketelitian geometri peta kelas 1. Hal ini karena horizontalnya tidak melebihi 0,2 meter dan ketelitian vertikalnya 0,2 meter. Nah, ini terkait dengan yang tabel ini tadi. Kemudian yang terakhir adalah hasil evaluasi yang dilakukan oleh Skriderman dan kawan-kawan pada tahun 2014, mengganti sensor kamera dengan 21 megapiksel, menghasilkan akurasi peta 1:200 dengan kontur 0,145 meter. Nah, peneliti ini menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Semua penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan drone DJI Phantom 3 Professional. Di sini dari jurnal yang saya baca itu, penelitinya menyarankan dalam pemetaan bidang tanah dengan skala besar seperti skala 1:1000 atau lebih besar, menggunakan drone minimal dengan sensor kamera 12 megapiksel agar ketelitian geometrik foto yang dihasilkan sesuai dengan harapan. Kemudian di sini ada perbandingan biaya beberapa citra satelit dengan citra yang dihasilkan oleh drone. Di sini kita bisa lihat resolusi spasialnya juga. Misalnya citra drone di sini menghasilkan 0,15 sampai 0,25 meter resolusi spasial. Terus kita bandingkan dengan QuickBird, yaitu 0,65 meter. Di sini kita bisa lihat biayanya sangat jauh lebih murah citra drone. Begitupun dengan citra satelit resolusi tinggi yang lainnya. Nah, perbandingan harga citra yang dihasilkan drone rata-rata lebih murah 61,16%. Jika pemesanan citra menggunakan luasan minimum pemesanan 100 km persegi. Dengan demikian, penggunaan drone sebagai wahana pemetaan bidang tanah sangat efisien dari segi biaya dan juga mungkin waktu.
Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya tadi siapa? Aisyah ya. Saya lupa saya namanya. Nah, saya tuh karena nyari-nyari lagi. Nyari-nyari teman pengganti dari yang sudah saya pilih. Anissa ya? Anissa Nur Aisyah. Iya, Pak. Izin share screen. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Aisyah dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan tugas analisis pemanfaatan drone. Jurnal yang saya ambil yaitu pemanfaatan teknologi Unmanaged Aerial Vehicle untuk pemetaan kadaster. Yang pertama, jurnal ini yaitu jurnal yang diteliti oleh Rohmat Juniarto dan rekan-rekan yang berisi pendahuluan, pengumpulan data, cara kerja, pemanfaatan hasil pemetaan untuk tertib administrasi pertanahan, pemantauan tata ruang dan lingkungan, kemudian multipurpose kadaster, dan kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan, yaitu pada tahun 2018, wilayah Indonesia masih kurang dari separuh luas wilayahnya yang sudah menyediakan PDP. Kemudian Kementerian ATR BPN berkeinginan untuk melakukan percepatan program agraria dengan menerapkan konsep Fit for Purpose Land Administration untuk melaksanakan optimalisasi penggunaan data dan teknologi UAV yang mampu memproduksi PDP dan mampu menginventarisasi data yang sudah terdaftar terkait pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Teknologi ini menjanjikan dalam pemetaan wilayah khususnya untuk produksi PDP dan peta tematik lainnya dengan mempertimbangkan 3 elemen pokok, yaitu spesifikasi teknis dan keamanan UAV, kemudian keterampilan pilot, dan area yang disurvei, maka layak diteliti teknologi UAV untuk keperluan survei pemetaan kadaster dalam area lebih dari 10.000 hektar dengan menerapkan konsep FFPLA. Kemudian pengumpulan data yang baik adalah data yang dipercaya reliable, tepat waktu, dan memberikan gambaran suatu persoalan secara menyeluruh. Riset tentang penggunaan UAV akan menghasilkan beberapa tingkatan data, yaitu raw data, data hasil pengumpulan, dan data hasil pengolahan. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode kombinasi model yang menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Di sini sudah dijelaskan beberapa alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini, ada perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian cara kerja, di sini sudah diberikan skema alur kerja UAV. Yang pertama yaitu tahap pengumpulan data, kedua tahap pengolahan data, dan ketiga tahap analisis. Ini beberapa alur pelaksanaan kerja UAV. Yang pertama, perencanaan penerbangan dan akuisisi data. Tahap pertama merencanakan penerbangan dengan software pembuatan jalur terbang seperti Mission Planner dan Pixport. Yang kedua yaitu kalibrasi kamera, orientasi, dan pencocokan foto. Bayangan objek yang lebih tinggi dan topografi daerah yang tidak seragam dapat menyebabkan kesenjangan dan meningkatkan kebisingan digital surface model yang dihasilkan dari interpolasi point cloud. Oleh karena itu, perlu pendistribusian GJP secara merata di lokasi penelitian dan pemilihan kualitas dan kuantitas overlapping foto. Dari gambar ini bisa dilihat hasil dari kalibrasi kamera. Kemudian yang ketiga yaitu ortofoto dan
DEM. Representasi akurat permukaan bumi yang telah disesuaikan dengan bentuk topografi, distori lensa, dan kemiringan kamera dinamakan ortofoto. Ortofoto yang benar dicirikan dengan tembok bangunan yang tidak boleh terlihat. Oleh karena itu, proses ortorektifikasinya membutuhkan informasi permukaan DTM atau DSM untuk menentukan nilai 0 mdpl. Di sini sudah terdapat gambar contoh foto asli kantor Desa Banyuraden dan tembok yang dihapus untuk mendapatkan ortofoto. Dan gambar ini yaitu hasil dari ortomosaik. Kemudian yang keempat yaitu kontrol kualitas hasil pemetaan. Validasi kuantitatif terdiri atas akurasi GCP dan geometrik objek dalam peta. Mosaik ortofoto hasil dari pemetaan menggunakan UAV jenis quadcopter dengan penentuan titik GCP menggunakan metode RTK N-trip. Didapatkan peta skala 1:1000 dengan ketelitian horizontal dan vertikal masuk ke dalam kelas 1. Di sini merupakan hasil analisis RMSE GCP di daerah penelitian. Seharusnya ada 39, tapi saya potong. Kemudian ini ketelitian geometri peta dasar pertanahan yang kemudian didapatkan skala 1:1000. Selanjutnya, hasil pemetaan untuk tertib administrasi pertanahan. Pelaksanaan FFPLA dimulai dengan pengumpulan dan verifikasi data pertanahan, spasial dan tekstual. Penggunaan peta yang terortorektifikasi ini memudahkan dalam pelaksanaan identifikasi dan delineasi bersama. Masyarakat sebagai salah satu pelaku konsep FFPLA dapat menerapkan dan menangkap informasi yang terekam dalam foto UAV. Sesi survei dan validasi bersama dilakukan untuk klarifikasi batas, plotting bidang tanah, dan kompilasi data pemetaan partisipatif dengan output utama adalah batas bidang tanah pada peta kerja terverifikasi. Tahap terakhir adalah pengolahan data yakni penggabungan data tekstual dan spasial. Kemudian pemantauan tata ruang dan lingkungan. Pemantauan yang diikuti dengan pengendalian merupakan upaya kontinu dan konsisten mengarahkan penggunaan, pemanfaatan, dan pengembangan tanah secara terarah, efisien, dan efektif sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kemudian ada multipurpose kadaster. Konsep ini dapat digunakan sebagai input dan tools di dalam perwujudan sistem administrasi bagi Kementerian ATR BPN dengan mewujudkan kantor layanan modern, yaitu memberikan produk layanan pertanahan dan tata ruang secara digital. Kadaster multiguna memuat informasi mengenai hak atas tanah, aspek keuangan, perizinan, land use, maupun mengembangkan wilayah yang disimpan dalam format digital. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Saat ini pemetaan menggunakan UAV berpotensi memberikan informasi geospasial dengan resolusi yang menjanjikan efektif dan efisien. Dengan menetapkan wilayah yang akan dipetakan dan ketinggian terbangnya, maka perencanaan dan pelaksanaan pengambilan foto dapat dikumpulkan melalui UAV dengan software open source. Hasil analisis yang telah dibahas dapat menghasilkan peta ortofoto dan mencakup seluruh area pemetaan dengan resolusi spasial fraksi cm dan masuk ke dalam ketelitian peta dasar pertanahan skala 1:1000. Selanjutnya, diekstraksi untuk keperluan pemetaan bidang-bidang tanah berbasis FFPLA, updating data dasar, updating peta dasar, pemantauan alih fungsi lahan pertanian dan lingkungan, serta pelayanan informasi secara digital. Ini sumber yang saya gunakan dalam analisis ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anissa, Ainun. Oke, teman-teman silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan dengan dua pemapar tadi. Izin bertanya, Pak. Ya, Muhammad Fajar. Iya, Pak. Ya, kelas apa, nomor berapa, Fajar? Kelas F, Pak. Absen Nomor 29. 29, silakan Fajar. Izin Mbak Ainun mau tanya. Tadi kan ditampilkan soal peraturan untuk ketelitian dari citra fotonya itu. Nah, ketika kita melakukan pemetaan tersebut, ketika hasilnya tersebut belum sesuai dengan standar ketelitiannya, langkah apa yang dilakukan agar ketelitiannya tersebut bisa sesuai dengan standar peraturannya? Sekian, terima kasih Mbak Ainun. Oke. Next.
Pertanyaan kedua atau komentar, tidak harus bertanya ya. Komentar ada? Mohon izin Bapak. Inggit. Siapa? Inggit betul ya? Iya Pak. Inggit kelas apa? Sebelumnya saya mau menanggapi punya Enggak sebutkan kelas dulu F, kelas Pak. dan nomor urut. Kelas F nomor urut 19. 19, silakan ya. Sebelumnya saya mau menanggapi presentasi dari Mbak Ainun tadi, Pak. Mungkin bisa lebih ditampilkan juga implementasi dari penelitian tersebut, Pak. Seperti hasilnya nanti seperti apa, begitu, Pak. Kemudian untuk yang presentasi dari Aisyah, saya sendiri mau bertanya tentang pemetaan bidang-bidang tanah berbasis FFPLA itu apa ya, Pak, maksudnya? Seperti itu. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Saya tampung. Mungkin 3 penanya boleh. Karena ini menarik. Ainun merangkum banyak riset. Kemudian punya Anissa tadi, itu kan risetnya Pak Rohmat Junarto ya, Rohmat Junarto STPN, yang bisa jadi itu, saya nggak tahu sih tesis dia menggarap apa, di S2 dia, tapi itu memang salah satu, baunya teknikal banget sih, karena itu memang dia mengambil masternya di teknik geodesi. Kemudian Pak Jurjani itu salah satu dosen saya dulu yang ikut menulis di situ. Silakan. Jadi kalau mau dieksplorasi menjadi skripsi, salah satunya Rohmat Junarto bisa dijadikan teman konsultasi itu. Itu mau jadi tema yang mungkin ingin Anda angkat. Kalau nggak ada, silakan dikomentarin balik. Ada yang mau berkomentar? Siapa? Izin Pak, nama saya Rosidah dari Oke, kelas Rosidah. E. Kelas E, Pak. Kelas E nomor urut 44. 44. Silakan Rosidah. Ini Pak, sebenarnya mau nanya ke Bapak, soalnya dari pemaparan Mbak Ainun sama Anissa tadi ada permasalahan ketelitian yang saya tadi sempat nyari, nggak ketemu Pak. Ini Pak, ketelitian manual dan vertikal kelas 1 itu maksudnya gimana Pak? Terima kasih. Oke. Yuk, silakan. Ainun. Anissa nanti menanggapi berikutnya. Baik Pak, mungkin saya dulu atau Mbak Aisyah dulu ini Pak? Ya, Ainun aja dulu. Izin saya coba share screen lagi. Nggak bisa ya ternyata. Baik, terkait dengan pertanyaannya Mas Fajar tadi, bagaimana jika ketelitian hasil pemotretan yang kita lakukan itu tidak masuk ketelitiannya ya, seperti itu kurang lebih. Nah, mungkin di sini saya cuman bisa memberikan beberapa saran menurut referensi juga yang saya baca, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih jelas oleh Bapak Agung. Yang pertama itu kita pastinya mempertimbangkan jam ketika kita melakukan pemotretan. Seperti yang telah diajarkan pas praktikum, itu akan lebih baik jika kita melakukannya pagi, misalnya jam 9 sampai jam 10. Terus pertimbangkan juga cuaca. Cuaca di sini juga sangat mempengaruhi kualitas gambar. Dan juga akan berakibat pada kualitas gambar yang dihasilkan. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan kamera dan sensor yang berkualitas tinggi. Nah, kalau yang kita gunakan di STPN yang praktikum kemarin itu menurut saya sudah bagus, DJI Phantom 3 kalau nggak salah. Kemudian terbang ketinggian di sini juga mempengaruhi hasil yang kita hasilkan, maksudnya hasil dari pemotretan itu. Jadi kalau bisa ketinggiannya lebih rendah, jangan terlalu tinggi. Kemudian GCP, mungkin GCP itu lebih banyak, lebih bagus ya menurut saya. Kemudian juga GCP-nya harus benar-benar terlihat, pemosisiannya dan juga pengukurannya harus dengan teliti juga.
Terus kemudian yang terakhir adalah menggunakan drone yang sistemnya itu ada kayak RTK GPS-nya gitu, RTK ya. Kalau di STPN sudah seperti itu sih. Menurut saya apa yang diajarkan selama praktikum kemarin itu sudah cukup untuk menghasilkan foto yang berkualitas tinggi. Itu untuk jawaban kepada Mas Fajar. Kemudian pertanyaannya tadi pertanyaannya Mbak Inggit ya, hasil dari jurnal-jurnal yang saya baca ini. Nah, mereka itu tujuannya adalah untuk menguji akurasi dari hasil pemotretan menggunakan drone. Nah, ini hasilnya sudah saya tampilkan tadi ya. Nih. Nah, bisa disimpulkan bahwa hasil dari pemetaan foto menggunakan drone dengan menggunakan kamera 21 megapiksel dan dengan merek drone DJI Phantom 3 Professional, di sini ketelitiannya sudah bagus. Dan ini dilakukan oleh beberapa peneliti. Jadi menurut saya ini sudah cukup kuat untuk membuktikan bahwa pemetaan menggunakan drone itu memang memiliki ketelitian yang cukup bagus. Terus pertanyaan dari Mbak Roshidah. Tadi apa ya, Pak? Penelitian geometri yang horizontal dan itu kalau Oh, ini ya, Pak. vertikal. Nah, ini dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial. Bisa dilihat di Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial nomor 15 tahun 2014. Di sini sudah dibuat dalam bentuk tabel. Misalnya peta dengan skala 1:1000. Di sini ditentukan bahwa interval konturnya adalah 0,4 meter. Nah, di sini ada pembagian kelas-kelas juga. Misalnya jika horizontalnya 0,2 dan vertikalnya 0,2, maka masuk kelas 1. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan tadi ini, kita bisa melihat bahwa hasilnya semuanya masuk di kelas 1 ini. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Mohon ditambahkan sama Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sebenarnya sudah cukup menjawab tadi. Tapi sebelum nanti saya berkomentar lebih lanjut, silakan Anissa Aisyah. Halo, standby Ya, kan? Pak. Ya. Izin menjawab pertanyaan dari Inggit, apa itu FFPLA? Ya, FFPLA yaitu Fit for Purpose Land Administrasi, yaitu pendekatan yang diperkenalkan oleh FIG atau International Federation of Surveyor, yang diperkenalkan untuk menjawab isu tentang pembangunan dan pengembangan administrasi pertanian yang seharusnya adalah fit for purpose atau tepat guna. Tepat guna di sini bisa diartikan sesuai dengan ciri khas atau karakteristik setiap negara, di mana negara-negara berkembang mempunyai karakteristik yang lebih heterogen. Terus kemudian FFPLA diharapkan dapat menjamin pendaftaran tanah yang menyuruh dengan tetap memperhatikan aspek akurasi spasial dalam pengukuran dan pemetaan hukum peraturan perundang-undangan, serta lembaga terkait dalam implementasi FFPLA di sini. Kemudian FFPLA ini menyediakan tata cara pendaftaran tanah yang fleksibel dan murah dalam waktu yang lebih singkat. Makanya tadi di PPT saya dijelaskan bahwa itu merupakan cara yang tepat untuk pemetaan menyeluruh di negara Indonesia. Sudah. Langsung menghilang. Sudah, Anissa, Pak. sudah lagi. Sudah, yang punya Roshidah tadi udah dijawab sama Mbak Ainun. Oh iya. Oke. Thank you. Apa namanya? Ini menjadi pengayaan yang bukan main loh kalau Anda sebenarnya mencermati teman-teman semua ya. Setidaknya
Kalau Rosidah tanya tadi tentang ketelitian geometri yang horizontal vertikal, di situ kan kalau tidak salah, sebentar saya buka tayangannya Aisyah ya. Di situ kan ada tertulis CE dan juga LE, itu kan sebenarnya circular error dan juga linear error. Kamu bisa lihat nanti lebih lanjut, itu sudah disebutkan oleh Ainun betul di peraturan BIG, pastinya saya juga tidak hafal satu persatu tentang adanya klasifikasi dalam bentuk kelas segala macam bisa dicermati lebih lanjut. Memang kalau kita melakukan riset memang harus ada standar rujukan. Itu salah satunya seperti itu yang bisa dilakukan ya, Rosida dan juga teman-teman yang lain. Sebagaimana yang dikutip oleh Ainun tadi, ada risetnya siapa ya, Ainun, yang dia mengkategorikan tingkat kepercayaan sekian persen. Itu kan kalau Anda mungkin belajar di D4 itu, kalau D1 dulu kan ada, saya lupa ya, karena hitung perataan kan bilang, matematika terapan, itu ada analisis-analisis seperti itu. Di D4, matematika terapan juga ya, betul ya? Karena saya tidak mengajar matematika terapan D4. Itu juga ada analisis-analisis yang menggunakan istilah tingkat kepercayaan. Artinya kalau tingkat kepercayaannya semakin melebar, itu penerimaan data-data yang masuk seleksi itu menjadi lebih luas. Sementara kalau kita mempersempit tingkat kepercayaannya kan berarti dia nanti akan semakin selektif. Istilahnya begitu, semakin selektif. Semakin tinggi kriterianya, ada pembatasan yang lebih sempit. Itu yang perlu Anda cermati kalau dari aspek statistik. Kemudian pertanyaan tentang fit for purpose land administration ini memang ini FIG. FIG punya lebih khusus ada Enemark. Enemark itu salah seorang tokoh di FIG juga. Dia yang menggembar-gemborkan fit for purpose ini. Ini menjadi satu hal yang kemudian diacu di PTSL. Karena PTSL kan lebih kepada upaya untuk segera didaftar. Kesepakatan antar tetangga yang sifatnya untuk penentuan batas, kontradiktur delimitasi, atau juga kemudian fixed boundary istilahnya. Batas-batas yang sudah disepakati itu kadang-kadang kan menjadi problem di PTSL juga, karena mungkin pemilik tanahnya tidak di tempat dan seterusnya. Tidak hanya di PTSL, juga mungkin dalam pendaftaran tanah yang sifatnya memang harus kita lakukan secara massal, khususnya juga informasi untuk pengadaan tanah dan seterusnya. Memang fit for purpose ini lebih melihat kepada physical boundary. Jadi kan kita bisa mengidentifikasi seperti kalau saya pernah mungkin menyinggung kalau kita bicara pertanian, itu ada pematang, ladang, dan segala macam ada pematang yang bisa menjadikan indikasi bahwa itu adalah batas. Meskipun tidak selalu benar. Tapi minimal kita sudah tahu ada boundary di situ, ada batas di situ. Ini salah satu yang diupayakan tepat guna, sehingga kenapa bisa cepat. Gitu. Karena kita melihat secara fisik, kalau mungkin daerah perkotaan ya udah pasti ya, nampak ya. Kalau kita ada pagar-pagar segala macam itu sudah nggak usah ditanyakan, itu batasnya. Meskipun sifatnya menjadi relatif, karena bisa jadi itu ada problem antar yang berbatasan itu mungkin tidak sepakat, tetapi mereka sudah membagi seperti itu, tapi meskipun belum sepakat sama sekali, tetapi setidaknya itu bisa menjadi indikasi kita untuk mengukur. Mungkin seperti itu sih yang sejauh ini yang saya pahami tentang fit for purpose, yang Dr. Enemark itu yang menggelontorkan pertama, meskipun atas nama FIG. FIG itu juga rutin melakukan seminar tahunan, basis dia itu di Denmark kalau nggak salah. Basisnya di Denmark, meskipun dia itu seperti asosiasi profesi untuk surveyor internasional. Ada banyak pilihan sih sebenarnya. Tetapi itu salah satu yang selama ini cukup aktif untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan ilmiah. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya. Baik.
Saya belum menemukan belum menemukan dua yang terakhir, tetapi ini kalau Putu Dedi Arya Aditya ada nggak? Hadir Pak, hadir Pak. Ada. Oke. Ini dia membahas lidar soalnya. Ada lidar ini kan hal yang saya sendiri tidak terlampau paham tentang lidar, tetapi mungkin Dedi sudah membaca lebih jauh. Dan ini kan semacam radar. Semacam radar juga, tetapi memang kita relatif tidak memakai di sini. Tapi mungkin kita bisa share ilmu, karena ini juga lidar drone ini juga salah satu alternatif yang bisa kita terapkan. Silakan, Putu Dedi. Siapa? Izin share screen Pak. Yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Pak Agung dan rekan-rekan menyampaikan materi dari analisis jurnal Universitas Indonesia mengenai aplikasi drone lidar dalam manajemen hutan kota. Jadi pertama-tama sebelum ke lidarnya, di sini dari jurnal saya dapat menganalisa bahwa kenapa harus ada hutan kota di dalam kota yang padat seperti di Jakarta, di mana peningkatan jumlah penduduk perkotaan menyebabkan permintaan akan lahan semakin meningkat dan konversi lahan mengarah ke ruang terbuka hijau yang menyebabkan tergerusnya hutan kota. Jadi seiring dengan perkembangan zaman yang ada sekarang, di mana orang berbondong-bondong ke Jakarta untuk mencari mata pencaharian lah, untuk mencari penghidupan. Jadi arahnya itu sudah terbaca kalau ruang terbuka lah yang menjadi korban. Terus kenapa hutan kota itu penting? Karena manfaatnya sebagai penyeimbang dari solusi urbanisasi perubahan iklim berkelanjutan, menyediakan layanan ekosistem dengan pemasok udara bersih dan evaporasi. Kemudian solusi pemeliharaan hutan kota di sini dapat dilakukan menggunakan drone, baik drone foto udara maupun drone lidar. Di mana sebenarnya dalam pemeliharaan ini harus tetap menggunakan drone foto udara, tetapi dalam tingkat yang lebih lanjut penggunaan drone lidar sangat penting dalam manajemen hutan kota ini. Kemudian dari basic bagaimana cara kerja lidar itu menggunakan kepanjangan dari light detector and rigging, adalah teknologi peraba jarak jauh optik yang mengukur properti cahaya yang tersebar untuk menemukan jarak atau informasi lain dari target yang jauh. Metode untuk menentukan jarak menuju objek atau permukaan adalah dengan menggunakan pulsa laser. Jadi untuk teman-teman mungkin yang tahu, ada apa namanya itu yang seperti laser yang seperti pulpen itu yang bisa digunakan untuk mendeteksi jarak. Nah, itu buat teman-teman yang kemarin masih sempat menggunakan theodolit, mungkin itu bisa jadi pendamping untuk theodolit untuk yang mager buat baca rambu ya. Kemudian bagaimana prinsip kerjanya? Prinsip kerja lidar sebenarnya sangatlah sederhana. Lidar menggunakan perhitungan jarak dengan cara mengeluarkan sinar laser transmitter ke suatu permukaan, kemudian menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan sinar laser tersebut untuk kembali ke reseptor, sama seperti UDM-nya total station. Kemudian analoginya sama seperti Anda mengarahkan cahaya ke senter suatu permukaan, yang sebenarnya terjadi adalah ketika Anda melihat pantulan cahaya senter dari suatu permukaan ke retina Anda. Namun karena prosesnya sangat cepat, maka hal tersebut terjadi seolah-olah secara instan. Kecepatan cahaya sangatlah tinggi, yaitu sekitar
300.000 km per detik, jadi itu tidak bisa pergerakannya melihat secara langsung. Kemudian drone dengan lidar sensor mungkin bisa dilihat seperti foto ini. Untuk gambaran pelaksanaannya seperti berikut. Pengambilan foto udara. Pertama, diawali dengan pengambilan foto udara untuk referensi luasan dari daerah hutan kota tersebut. Kedepannya digunakan dilanjutkan dengan drone lidar untuk menganalisis vegetasi di dalamnya, kemudian perencanaan jalur terbang, baik jalur terbang drone foto udara maupun drone lidar, kemudian pengolahan hasil dan pengambilan data pengolahan berupa data digital terrain model, itu model 3 dimensi, kemudian digital elevation model menggunakan perangkat lunak quantum GIS dan yellow scan, plugin dan TerraSolid. Di mana kalau untuk quantum GIS ini untuk pengolahan ground class, kemudian TerraSolidnya non ground class. Jadi hasilnya itu berupa point cloud dari lidar sensornya itu. Hasilnya kemudian dibuat 2 dimensi sebagai bahan untuk analisis bagaimana tentang manajemen, yaitu berupa ketinggian dari pohon-pohon yang ada di daerah cakupan drone foto udara. Seperti yang dapat dilihat di atas, itu merupakan vegetasi dari hasil pengambilan data menggunakan drone lidar. Berikut contoh pengambilan foto udara menggunakan drone. Jadi bisa dilihat hutan semakin lama semakin rusak, dan kemudian di slide gambar ketiga dan keempat, itu saya salah tulis ya Pak, yang sebelahnya 2017. Nah, itu dari situ merupakan hasil manajemen yang menggunakan drone lidar. Dengan hasil itu dapat dilihat penggundulan dari kawasan sungai itu terjadi karena apa? Itu disebabkan karena tergerusnya, maka dari situ tergerusnya pinggiran tanah itu Pak. Jadi dari situ bisa dilakukan penanaman kembali dan penguatan dengan beton Pak dari pinggiran bantaran sungai itu Pak. Untuk kedepannya penanaman pohon dan pelestarian hutan kota itu Pak. Jadi kesimpulannya, kombinasi dari teknologi drone dengan lidar dan drone foto udara dapat menjadi solusi dari manajemen pengelolaan hutan secara komprehensif, karena tidak hanya menyediakan foto dari penampakan 2 dimensi, namun dengan hasil lidar sensor yang secara detail menampakkan tumbuhan, kembang vegetasi, sehingga menjadi pertimbangan pengambilan keputusan pemeliharaan lingkungan dan mengantisipasi kerusakan lingkungan karena tuntutan kebutuhan lahan seiring pesatnya pertumbuhan penduduk. Adapun referensi dari analisis yang saya ambil ini dari Adi Wibowo 2018, manajemen hutan kota dengan menggunakan teknologi drone lidar dan drone foto udara, Departemen Geografi, FMIPA Universitas Indonesia, dan Iwayan Krishna Eka Putra, Sistem Kerja Sensor Laser pada Lidar, Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Biologi, Pak. Sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, thank you, Dedi. Yang terakhir sebelum nanti ya teman-teman berdiskusi, saya belum ngecek, tapi Munif sudah kirim ulang. Munif mungkin bisa kamu tampilkan. Yang kamu kirimkan ke saya seperti apa? Dia salah kirim. Jadi saya terinspirasi karena dia salah kirim, sekarang saya minta dia menayangkan aja biar saya baca langsung. Silakan Munif. Kamu di tempat nggak nih? Jangan-jangan kamu pergi. Saya di sini, Pak. Ayo, lanjut. Siap. Izin share screen, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar, Pak. Mohon izin, Bapak, mohon izin teman-teman, saya akan presentasikan hasil kerja saya yang tadi salah kirim itu relief displacement, Pak. Mohon maaf. Karena namanya sama.
Di sini saya akan mempresentasikan pemanfaatan drone DJI Phantom 4 untuk identifikasi batas wilayah administrasi. Batas administrasi wilayah. Pendahuluan. Pemerintah Indonesia sedang melaksanakan kebijakan satu peta atau One Map Policy sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial, di mana semua peta harus merujuk pada Badan Informasi Geospasial atau BIG yang memiliki kedudukan hukum yang tetap. Yang kedua, untuk mendukung keberhasilan kebijakan harus didukung oleh semua lapisan, baik pemerintah maupun pengguna. Yang ketiga, teknologi yang saat ini sedang berkembang untuk pemetaan dengan skala besar adalah penggunaan UAV atau drone. Yang kedua, metode penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di sebagian wilayah administrasi Kota Langsa, yaitu Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Serambi, dan Kelurahan Mulia. Data penelitian. Yang pertama, foto udara hasil perekaman DJI Phantom 4. Yang kedua, peta RBI lembar Kota Langsa. Nomor 0620/14. Peralatan penelitian. Yang pertama, drone DJI Phantom 4 untuk perekaman foto udara. Yang kedua, software Agisoft Photoscan profesional untuk penggabungan foto udara hasil perekaman. Yang ketiga, software ArcGIS 10.4 untuk koreksi geometrik dan visualisasi foto udara. Yang keempat, laptop Asus A450L untuk pengolahan data dan smartphone untuk tampilan drone dan dalam pembuatan jalur terbang, kalibrasi, dan proses perekaman. Untuk pemrosesan data, yang pertama pembuatan jalur terbang, yang kedua kalibrasi wahana drone, yang ketiga masking data, dan keempat koreksi geometrik. Berikut tahapan pemrosesan data drone. Dari yang pertama drone, terus ke pembuatan jalur terbang, kalibrasi drone, penerbangan dan pemotretan, menghasilkan foto udara hasil perekaman, kemudian masking data menggunakan Agisoft. Selanjutnya foto udara hasil masking yaitu wilayah kajian. Proses selanjutnya koreksi geometrik (GCP), foto udara terkoreksi geometris, dan analisis foto udara atau wilayah kajian. Hasil dari penelitian berdasarkan gambar dapat dilihat kenampakan batas wilayah administrasi Kelurahan Sidorejo terdiri atas unsur alam yaitu median sungai dan unsur buatan manusia yaitu median jalan. Kelurahan Serambi yang ini dan Mutia memiliki batas wilayah berupa unsur buatan manusia yaitu media jalan dan tidak adanya sedikitpun unsur alam. Pada sebagian wilayah Kelurahan Sidorejo dan Serambi, batas administrasi wilayah tidak diikuti oleh unsur alam dan unsur buatan, yang artinya tidak sesuai dengan kaidah kartografis, yaitu batas wilayah administrasi terletak pada lahan kosong dan memotong sebagian rumah penduduk. Pemetaan identifikasi batas wilayah administrasi menggunakan drone DJI Phantom 4 dapat digunakan pada wilayah yang tidak terlalu besar, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama dalam proses pemetaannya. Pemetaan batas wilayah administrasi menggunakan drone memberikan keuntungan yang lebih efektif. Di antaranya dapat melakukan perekaman kapanpun sesuai dengan keinginan pengguna. Yang kedua, menyajikan informasi secara aktual dan faktual. Yang ketiga, menghemat biaya. Dan yang keempat, dapat dimengerti oleh orang yang tidak mengerti atau tidak paham citra satelit. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa foto udara hasil perekaman drone DJI Phantom 4 untuk pemetaan identifikasi batas administrasi memiliki beberapa keuntungan, yaitu menghasilkan resolusi foto udara yang tinggi dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam penegasan batas administrasi. Pemetaan identifikasi batas administrasi memerlukan kajian lebih lanjut, mengingat diperlukan waktu yang lama untuk mendapatkan foto udara dengan wilayah yang luas. Penggunaan wahana drone lebih direkomendasikan sebagai alat pemantauan suatu wilayah berdasarkan data yang sudah ada. Sumber dari pemanfaatan drone DJI Phantom 4 untuk identifikasi batas administrasi wilayah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you, Munif. Meskipun saya juga melihat ada beberapa jurnal yang sama yang dibuat resumenya oleh Anda, yang batas administrasi, kemudian apalagi ya,
Intinya ada beberapa jurnal yang sama, tapi ya sudahlah, itu mungkin keterbatasan pada saat Anda googling, mungkin sumber-sumbernya juga sebenarnya ada tempat yang kita bisa mengakses online jurnal, termasuk kalau Anda menggunakan fitur-fitur yang ada pada web itu kan juga untuk citasi, itu kan bisa Anda manfaatkan juga sebenarnya untuk akses beberapa sumber-sumber referensi. Setidaknya kita tidak hanya bicara substansi tentang drone juga, tapi ada hal lain di mana Anda juga harusnya mulai memperhatikan skema bagaimana nanti kerangka menulis secara ilmiah, karena kurang lebih sama. Kalau kita bicara tentang skripsi pun akan sama seperti itu, utamanya di metode penelitian. Gitu ya, metode penelitian utamanya akan punya alur yang relatif sama. Baik, saya buka diskusi deh terkait dengan paparan dari Dedi dan juga paparan dari Munir. Silakan teman-teman. Siapa? Izin menanggapi, Pak. Siapa? Joko? Ya, Pak. Joko Muslimin kelas F, Pak. Kelas F nomor berapa, Joko? 21, Pak. 21. Silakan, Joko. Jadi kayak gini, Pak. Jadi kan kita udah mengetahui bahwa pemetaan drone ini bisa untuk memetakan batas administrasi. Jadi yang kita ketahui kan Pak, saat ini kan batas administrasi dalam suatu desa itu kan sering tumpang tindih kan Pak. Jadi bisakah dan di saat kayak misalnya ada PTSL di suatu desa atau suatu kecamatan, jadi sebelum melakukan PTSL itu kita melakukan pemetaan administrasi terlebih dahulu sehingga menghindari tumpang tindih dari batas administrasi tersebut. Karena yang kita ketahui itu terkadang batas desa itu tidak sesuai dengan batas bidang tanah yang termasuk ke dalam desa tersebut, Pak. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, thank you, Joko. Yang lain silakan. Ada yang lain? Halo? Saya tunggu. Dihitung sampai 20. Terlalu lama ya. Oke. Silakan mungkin ditanggapi deh. Munif tadi ya, yang kaitannya dengan Munif itu tadi, tentang batas administrasi. Ada komentar dari Joko seperti itu. Teman lain boleh nanti komentar yang punya pengalaman PTSL. Meskipun ini kaitannya dengan PTSL ya, bukan dengan drone-nya sendiri. Kalau Munif kan membahas tentang pemanfaatan drone untuk penentuan batas administrasi, itu pemetaan batas administrasi wilayah. Silakan Munif. Siap, terima kasih Joko atas pertanyaan yang diberikan. Menurut saya bisa Pak, kan tadi disebutkan bahwa menggunakan peta sebelumnya yang telah ada, setelah itu mungkin nanti difikskan lagi dengan pihak-pihak yang berwenang Pak. Kayak kemarin pas waktu PKL itu ada yang batas yang RT-nya itu ada tambahan sedikit Pak, jadi disinkronkan dengan Pak Dukuh dan Pak Jogoboyo. Jadi ada perubahan batas administrasi. Sehingga kalau pemetaan menggunakan drone, setelah dipetakan batas administrasi memakai yang lama, nanti disinkronasikan dengan batas yang baru. Seperti itu, Pak. Oke. Ada teman-teman yang punya pengalaman dengan PTSL akan bicara terkait dengan ini? Silakan, Pak. Jadi kalau kembali mengulang tadi mungkin sempat agak miss dengan pertanyaan. Kalau Joko ini kan sebenarnya penentuan administrasi, batas administrasi dulu, sehingga nanti identifikasi bidang di PTSL kan lebih mudah. Kira-kira begitu ya, Jok ya, nggak overlap ya antar wilayah gitu ya. Ada teman-teman yang punya ini, punya pengalaman di PTSL bagaimana? Daerah-daerah perbatasan. Silakan siapa? Saya Pak, itu Dedi Aryaditya Pak. Oke, Dedi, silakan. Mungkin kalau teorinya Pak, maksudnya mengerapikan batas administrasi terlebih dahulu tujuannya sangat baik, tetapi kalau di lapangan secara langsung kepala desa itu bahkan
atau masyarakat tuh tidak mengetahui batas dari desa tersebut sampai mana. Batas tersebut ketika misalkan kita dapat referensi dari Bapeda mengeluarkan batas desa, kemudian kita bawa ke lapangan, itu akan berbeda jauh karena sampai di lapangan batas desa itu biasanya berdasarkan pemilik yang dari desa tersebut punya tanah, sampai mana dia punya tanah, sampai situ batas desanya, seperti itu. Jadi kalau mau dilakukan perapian administrasi batas desa terlebih dahulu, sepertinya akan memakan waktu. Itulah kenapa dalam PTSL dilakukan pengukuran biasanya dari wilayah-wilayah terpinggir dari desa tersebut untuk itu melakukan perapian administrasi, karena di lapangan sendiri itu sangat sulit implementasi dari batas administrasi itu sendiri, karena dari desa pun kadang nggak tahu batasnya sampai mana. Batas alam pun kadang dilewati, Pak. Kalau masih di sebelah sungai punya orang desa itu, ya itu masih desa A begitu, Pak. Mungkin dari saya sekian, Pak. Oke. Ada teman lain mau komen? Mohon izin Pak Agung. Dengan Aswin. Ya Pak. Oke, silakan Aswin. Aswin ini nomor pira Win? Kelas opo? Kelas F nomor 8 Pak. F8. Kalau Dedi tadi kelas apa, Ded? Kelas E Pak, absen 38. Oke, lanjut Win. Memang yang dikatakan oleh Beli Putu sangat benar Pak. Mengenai batas administrasi suatu wilayah itu kadang-kadang aparat desa itu tidak mengetahui Pak. Nah ini mungkin menjadi koreksi kita bersama atau pelajaran ke depan Pak, bahwa bagaimana pemerintah daerah terutama nanti pemerintah desa Pak itu harus tahu mengenai batasnya Pak, karena yang terjadi saat ini Pak, kita dari Kementerian ATR BPN itu Pak untuk mengenai batas wilayah desa itu hanya mengira-ngira Pak. Jadi belum ada acuan atau patokan yang tepat di mana batasnya, karena kami dari Kementerian ATR BPN itu masih kurang mengetahui informasinya Pak, bagaimana batasnya. Sebenarnya kalau kita biarkan itu akan merugikan sendiri juga Pak untuk pemerintah daerah sendiri, karena di mana batas-batas desa itu tidak tahu berapa luasnya Pak, karena sampai saat ini pun masih mengira-ngira Pak. Mungkin ini harus jadi PR bersama Pak antara pemerintah daerah dengan Kementerian ATR BPN, gimana cara menetapkan batas wilayah administrasi itu Pak, karena harus benar-benar survei di lapangan untuk menentukan batas administrasi antara desa A dengan desa B Pak. Karena banyak sekali administrasi di BPN itu yang harusnya masuk di desa A itu ternyata masuk di desa B gitu Pak. Itu mungkin Pak tambahan dari saya Pak. Baik, thank you Aswin. Ini juga barangkali menjadi gambaran untuk komentar Dedi, komentar Aswin. Ini kurang lebih juga mirip yang saya pernah baca, saya pernah diskusikan dengan teman-teman. Setidaknya gini, Joko tadi sudah mengusik juga ya, Munif kan juga sudah memberikan respon yang kira-kira pemikiran Joko oke lah. Tapi memang problem kita, atau begini, saya balik aja, ada statement mengatakan sebenarnya PTSL itu dalam rangka menertibkan salah satunya, itu tidak hanya bicara bidang, tapi juga tentang batas administrasi. Pada saat nanti antar bidang itu sudah sepakat, maka batas administrasi pun akan bisa disepakati. Teorinya begitu. Ada yang punya pemahaman seperti itu. Bukan teori ya, ada yang punya pemahaman seperti itu. Meskipun dalam praktek, saya tuh pernah memberikan training perangkat desa yang asalnya dari Kalimantan. Yang kebetulan, ini teman-teman dari Kalimantan mungkin juga bisa mengkonfirmasi apa yang saya dapatkan dari mereka. Statement mereka adalah, saya kesulitan Pak Agung untuk memastikan misalnya batas antar, nggak usahlah desa, dusun ya, dusun aja pun mereka juga repot. Apalagi yang berurusan dengan suku Dayak, di mana salah satunya ada Dayak yang sifatnya Dayak Rimba, yang mereka itu akan masuk ke Rimba untuk selama beberapa waktu. Padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan wilayah batasnya sampai di sini, mereka keluar Limba sudah lupa lagi. Sehingga tidak pernah selesai masalahnya. Dan
Memang ini menjadi isu yang menarik sebenarnya kalau untuk kita angkat menjadi hal-hal yang bisa kita eksplorasi. Tidak hanya di luar. Kalau di Jawa sendiri kan juga mungkin ada problem-problem seperti itu. Seperti contoh pada saat mengukur di daerah Bantul pun itu juga ada problem. Wilayah yang relatif kota loh itu. Apalagi yang kita melihat yang masyarakatnya sendiri yang seharusnya paham tentang batas administrasinya dimanapun tidak bisa menetap. Jadi sampai sejauh itu problem kita di lapangan, Joko, juga Munif tadi yang sempat komentar. Jadi ada yang saya sangat bisa menerima kalau ada yang punya pemikiran. Sebenarnya kalau PTSL selesai dengan baik, Pemda itu punya keuntungan, salah satunya batas administrasi yang tidak jelas itu bisa menjadi lebih jelas karena ada kesepakatan antar bidang yang dimana itu antar individu itu sudah ada kesepakatan. Benar tidaknya itu butuh tinjauan lebih lanjut. Itu kalau kita bicara dari aspek itu. Tetapi setidaknya kalau bicara dari aspek drone tadi itu adalah teknik untuk pengambilan data. Tetapi kan masalah-masalah non teknis juga banyak di lapangan. Saya selalu mengatakan seperti itu. Kita butuh kesepakatan dong antar perangkat, antar Pemda. Apalagi kalau kita bicara wilayah kabupaten, wilayah batas provinsi dan seterusnya itu menjadi hal-hal yang perlu kita cermati. Bahkan dulu saya pernah membimbing skripsi, ada Pemda itu yang menerapkan penentuan sudah dipasang batasnya dalam bentuk patok-patok batas administrasi, tetapi pengukurannya tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya. Contoh menggunakan GPS navigasi. Ini kan secara teknikal tidak memenuhi syarat. Mungkin gitu komentar saya. Nah, kalau kaitannya dengan tadi siapa Dedi tadi sempat bicara tentang light detection and ringing. Itu kan kalau ya sebenarnya kalau radar itu kan radio ya, radio. Nah, kalau kita bicara frekuensi radio kan tentu di spektrum, Anda ingatlah spektrum gelombang elektromagnetik itu kan ada klasifikasi kategori-kategori frekuensi tertentu ya. Saya tidak hafal juga satu persatu. Jadi ini sebenarnya pengembangan lebih lanjut ya. Sejujurnya saya sendiri belum pernah menggunakan lidar. Setidaknya kalau bicara tentang tema hutan kota tadi, ini kan saya kemarin berkunjung di 3 kantor pertanahan, ketemu semua dengan kepala kantornya, termasuk juga teman-teman KASI. Ini mungkin menjadi satu hal juga menarik bahwa tentang penataan, di seksi penataan utamanya kaitannya dengan rencana detail tata ruang kota atau rencana tata ruang wilayah RT/RW. Ini juga menjadi aspek yang menarik untuk kita eksplorasi. Salah satu statement yang saya ingat betul dari Kabupaten Nganjuk adalah tentang neraca penata guna. Kalau tadi Dedi kan bicara dari sisi hutan kota itu kan salah satu aspek sabuk hijau kan sebenarnya di tata ruang yang dimana dia bisa memanfaatkan teknologi drone untuk pemetaan. Tapi balik lagi, kita tidak semata-mata tentang pemetaannya, tekniknya seperti ini. Apa? Ini akan sudah terjawab oleh drone untuk dalam kecepatan dan juga singkatnya waktu, dia sudah memenuhi syarat. Setidaknya tadi beberapa teman yang dirangkum salah satunya oleh Ainun, tadi banyak hal yang kita bisa melihat kelebihan. Tapi juga drone itu punya kekurangan. Di satu sisi, kita bicara antar manusia. Kita bicara antar instansi. Penataan punyanya BPN, tapi sejauh mana peran BPN terkait dengan RT/RW yang menjadi kewenangan dari Pemda. Gitu. Komunikasi antar instansi ini kan perlu menjadi perhatian kita. Nah, yang punya NPGT neraca penata gunaan tanah, di mana analisis tentang salah satunya daya dukung lahan, daya dukung tanah, atau apa sih istilahnya, kemampuan ya, kalau istilahnya orang BPN, kemampuan tanah. Itu kan seharusnya menjadi aspek yang menjadi diperhatikan pada saat Pemda menentukan zona ini untuk industri, zona ini untuk apa, sabu hijau di mana, dan seterusnya. Ini perlu mempertimbangkan data dari BPN. Gitu. Kalau soal pemetaannya, kita sudah tahu teknologi drone ini menjawab banyak masalah perbatasan-perbatasan yang selama ini dihadapi oleh terrestris. Meskipun juga terrestris
punya kelebihan. Fotogrametri secara umum punya kelebihan dan kekurangan yang sebenarnya melengkapi kekurangan dari terestris. Dalam hal ini salah satunya adalah pembiayaan. Jadi sudah ada komparasi dari teman-teman Anda tentang pembiayaan. Kita juga bisa memanfaatkan citra satelit. Saya sudah sampaikan bahwa ini salah satu close ring ya, jarak-jarak dekat, fotogrametri jarak dekat, tetapi citra-citra satelit yang teknologi fotogrametri yang sudah menghasilkan CSRT, citra satelit resolusi tinggi, seperti QuickBird dan teman-temannya itu kan sebenarnya juga sudah cukup memenuhi syarat. Kalau sekadar untuk acuan kita dalam peta kerja di pemetaan bidang. Tidak untuk penentuan bidangnya. Kalau pemetaannya sendiri, saya selalu mengatakan yang paling bisa dipertanggungjawabkan kalau untuk penentuan batas adalah pekerjaan-pekerjaan yang langsung di lokasi. Entah yang digunakan terestris biasa, konvensional, atau menggunakan ekstraterestris menggunakan teknologi GNSS. No problem, kita juga di mana-mana sudah banyak menggunakan RT. Ada banyak cara untuk treatment alat tersebut. Kira-kira begitu sih close statement dari saya. Yang pasti terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah saya pilih tanpa memang substansi saya lihat, tapi saya sudah mengatakan bahwa yang tidak terpilih itu kemudian saya anggap tidak penting, tidak. Tapi yang jelas nanti materi ujian kita salah satunya adalah dari paparan-paparan yang Anda sampaikan di sini. Termasuk tulisan Anda sendiri. Jadi tetap mewaspadai dengan tulisan Anda sendiri. Oke. Mungkin itu ya. Pertemuan kita yang terakhir ini, jangan lupa presensinya dilengkapi. Nanti Genio, Igan, kalau saya sudah balik di minggu depan, kita ketemu, mungkin bisa melengkapi administrasinya, tanda tangan ke saya untuk hadiran di 3 pertemuan terakhir. Ada komentar sebelum saya akhiri? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini di jelang jam 10, ternyata hampir 2 jam juga kita ngobrol tadi. Mudah-mudahan yang tidak pasang kamera juga tidak tidur, atau ditinggal jajan ke kantin, atau ke angkringan, samping asrama. Karena saya sudah mengingatkan bahwa apa yang kita diskusikan ini mungkin akan menjadi materi yang perlu Anda tulis. Yang jelas esai, 3 nomor doang, tapi beranak. Ada AB-nya. Oke, sampai ketemu hari Senin ya. Izin Pak. Ya, mudah-mudahan lancar semuanya. Terima kasih. Nanti jam 11 saya check out untuk kembali ke Jogja. Izin Pak Agung. Oke, gimana, Genio? Untuk laporan dikirim ke Bapak atau ke Astur, Pak? Astur, Bang. Siap. Saya nggak tahu. Saya kebetulan sempat ngobrol dengan Bu Harfi ini juga, katanya dia nanya ke saya, kelasnya Pak Agung, laporannya kelompok atau perorangan kelompok? Kasihan Astur kalau mereka satu persatu. Kalian bikin laporan satu angkatan pun bisa. Kopas kabeh. Nah, kita berusaha logis saja, jadi per kelompok. Katanya kalau Pak Eko kan orang per orang, saya pikir nggak usah. Intinya yang saya sampaikan, saya tegaskan ulang, bahwa itu akan menjadi persyaratan laporan praktikal akan menjadi persyaratan nilai keluar, nilai akhir keluar. Kalau itu belum beres, tidak akan saya keluarkan. Ya, harus dibereskan dulu. Kemudian, kalaupun itu kelompok, oke lah, depannya kelompok, tetapi kan kemarin Pak Taufik, Pak Kuna dan teman-teman, Mbak Age, Pak Rohmat kan sudah harusnya sudah mengingatkan kepada Anda bahwa kalaupun ada pekerjaan-pekerjaan mandiri yang Anda lakukan, itu dilampirkan di laporan tersebut. Ya, saya kira itu saja. Sudah, Genio? Oke, gitu ya. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Saya live ya.